waktu udah capek kerja atau cari hiburan gitu kan. Jadi aku nggak mau tuh kayak yang edukasinya gencar selling gitu. Pasti orang-orang udah yang kayak lihat bentar terus scroll gitu kan. Jadi aku lebih ke kayak soft selling aja lewat question and answer, lewat story kayak gitu. Digitalisasi terkait dengan produk tani. Nah, artinya kan tidak hanya ini ya yang entertaining, tapi juga seperti produk tani, kemudian sektor-sektor lainnya juga bisa digitalisasi untuk jualan, untuk shopping dan semuanya bisa digitalisasi. Dan untuk itu kita akan tersambung rekan kita reportase dari Palembang yaitu Balkis Hijrah. Silakan untuk melaporkan mengenai internet. Baik, terima kasih Silka, Boy, dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat Indonesia untuk melek teknologi digital dengan memanfaatkan penggunaan internet dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari. Dan dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan penggunaan internet di Indonesia meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Seperti di tahun 2017, sekitar 32% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Sementara pada tahun 2021 meningkat atau tumbuh menjadi 62%. Penggunaan internet ini harus dilakukan atau digunakan untuk tujuan positif atau yang biasa kita kenal dengan internet sehat. Salah satunya dengan memasarkan produk atau mengembangkan bisnis. Dan namun sayangnya pemirsa, di Provinsi Sumatera Selatan sendiri penggunaan atau pemanfaatan internet dalam mengembangkan bisnis masih kurang, terutama di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan dari total 786.000 petani yang ada di Provinsi Sumatera Selatan berusia sekitar 40 hingga 50 tahun ke atas, 50%-nya. Hal inilah yang menjadikan mereka kesulitan dalam memanfaatkan internet untuk memasarkan produk mereka. Namun, seorang ASN dari pemerintah Kota Palembang berinovasi untuk memudahkan petani dengan menciptakan aplikasi Pak Tani dalam sehingga petani dapat memasarkan produk mereka melalui digital. Dan produk Pak Tani ini telah diakses lebih dari 1.000 pengguna dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya dari Sumatera Selatan saja. Para petani dapat memasarkan produk mereka seperti sayur mayur, ikan, hingga produk olahan lainnya. Dan saat ini kami telah bersama dengan penggagas aplikasi Pak Tani, Nova Yanti. Selamat pagi Ibu Nova. Pagi. Baik Bu, apa yang melatar belakangi Ibu menciptakan aplikasi Pak Tani? Baik, kita tahu adanya pandemi COVID dan kemudian sebagai ASN kami dituntut untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat, salah satunya dengan menciptakan suatu inovasi aplikasi Pak Tani. Apa kelebihan dari aplikasi Pak Tani ini, Bu? Aplikasi ini sangat sederhana, semua bisa memanfaatkan, mulai dari yang kecil sampai yang tua, karena fitur yang ada di aplikasi Pak Tani itu sangat mudah sekali. Ada fitur model chat yang sangat mudah, kemudian fitur untuk mengupload foto sendiri sangat mudah sekali, sehingga semua orang bisa memanfaatkan aplikasi ini. Baik Bu, bagaimana rencana ke depan untuk pengembangan aplikasi Pak Tani ini? Apakah nantinya akan menyentuh pasar luar negeri seperti itu Bu? Ya, harapan kita begitu ya. Jadi tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang bisa memanfaatkan aplikasi Pak Tani ini. Tentunya karena ini difasilitasi oleh pemerintah daerah, pemerintah Kota Palembang, maka kami juga akan membuatkan dulu payung hukumnya sehingga aplikasi Pak Tani nanti bisa go internasional. Baik, terima kasih Ibu Nova atas waktunya. Dan saudara, banyak petani yang telah merasakan manfaat dalam menggunakan aplikasi Pak Tani ini. Salah satunya petani hidroponik di Kota Palembang. Dan saat ini kami telah bersama dengan salah seorang petani hidroponik, Ibu Perda. Selamat pagi Ibu Perda. Selamat pagi. Bu, seperti apa manfaat yang telah dirasakan setelah menggunakan aplikasi Pak Tani ini, Bu? Pertama-tama kita mengapresiasi dengan adanya aplikasi Pak Tani ini dari Dinas Pertanian Kota Palembang. Tentunya manfaatnya sangat besar ya untuk mempermudah maupun memperluas jangkauan pemasaran baik petani maupun pelaku UMKM. Kedepan kita berharap dengan adanya aplikasi Pak Tani ini bisa meningkatkan interaksi ekonomi maupun petani maupun UMKM sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Ibu Perda atas waktunya, dan saudara diharapkan aplikasi Pak Tani ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga mendorong program Sumsel Mandiri Pangan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke studio Silka dan Boy.
Terima kasih Balkis dari Palembang, Wong Kito Galuh yang sudah melaporkan mengenai digital tani. di sana. Betul, digitalisasi produk tani ya, Produk luar tani. biasa. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi seperti tadi untuk berjualan Betul. ini ya sektor pertanian dan pertanian. lainnya. Kalau kita sekarang juga mau kemana-mana juga gampang, tinggal pakai gadget, tinggal itu udah nggak negatif seperti mungkin cybercrime itu juga terjadi begitu. Nah ini melihatnya seperti apa? Yang aku shock ya kak ya dengan cybercrime ini ternyata lagi banyak banget terjadi loh